Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin doanya. Amin. Ada temannya yang tidak datang hari ini. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Jumlah seluruhnya ada 12 orang ya. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila supaya kita bisa merasakan rasa cinta tanah air kita. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Ibu hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bertanya. Dulu ada yang suka membaca cerita atau novel? Oke, bagus. Cerita yang kalian baca pasti memiliki berbagai elemen yang membuatnya menarik, bukan? Nah, unsur instruksi adalah bagian-bagian dari cerita itu sendiri, dari membentuk keseluruhan narasi. Apa saja yang biasanya ada dalam sebuah cerita? Iya, bagus sekali. Di dalam cerita ada tema, tokoh, penokohan, latar atau setting, amanat, dan alur. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai unsur instruksi seperti tema, tokoh, penokohan, latar, amanat, dan alur. Ada yang tahu apa itu teks fiksi? Ya, teks fiksi adalah teks yang berisi imajinatif penulis. Imajinasi artinya cerita itu hanyalah bersifat rekaan atau hayalan. Contoh seperti dongeng, fabel, legenda, maupun cerpen. Unsur cerita fiksi terdiri atas yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Tema ini mendasari cerita saat penulis membuat atau mengembangkan ide-idenya. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, memiliki sifat jahat seperti kikir, culas, sombong, kejam, dan sebagainya. Yang kedua ada tokoh protagonis, tokoh yang memiliki sifat baik seperti suka menolong, baik hati, pemaaf, dan sebagainya. Yang terakhir ada tokoh tritagonis, tokoh yang hanya melengkapi sebuah cerita. Tokoh tritagonis ini memiliki sifat baik dan tidak memihak kepada salah satunya. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan adalah gambaran watak atau karakter yang diperankan oleh tokoh. Penokohan ini bisa juga disebut sebagai sifat yang dimainkan oleh tokoh dalam cerita. Yang keempat ada latar atau setting, yaitu keterangan mengenai ruang, watak, serta suasana di dalam cerita. Latar atau setting ini dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, seperti hutan,
kerajaan, istana, rumah, dan sebagainya. Latar waktu seperti pagi hari, saat senja, malam, dan sebagainya. Yang ketiga ada latar suasana, seperti hujan, sepi, sunyi, sedih, mencekam, gelap, dingin, dan sebagainya. Yang kelima ada amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang disampaikan lewat cerita. Amanat berisi ajaran-ajaran atau nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dalam cerita untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa di dalam cerita. Alur menjelaskan cara urut bagaimana peristiwa-peristiwa itu saling berkaitan. Alur dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju merupakan jalan cerita dengan peristiwa yang dimulai dari awal hingga akhir. Yang kedua ada alur mundur, yang merupakan jalan cerita dengan peristiwa dimulai dari akhir menuju peristiwa awal. Biasanya dimulai dengan konflik, penyelesaian, dan memperlihatkan masa lalu. Yang ketiga ada alur gabungan. Alur gabungan adalah jalan cerita dengan peristiwa yang diawali klimaks, kemudian memperlihatkan masa lalu, penyelesaian, dan kembali ke awal. Oke, Ibu akan memberikan cuplikan dongeng. Judulnya Singa dan Sang Raja. Ibu akan baca ya. Di dalam hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor singa. Singa menjadi raja untuk semua penduduk hutan. Namun, singa adalah raja yang sangat kejam. Tidak ada satupun hewan lain yang berani melawan perintah sang raja. Sehingga suatu hari sang raja jatuh sakit sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Sang raja biasanya hanya bisa rebahan di ranjang tidurnya. Tubuhnya terkulai lemas, nafsu makannya hilang sehingga membuat tubuh sang raja semakin kurus. Sayangnya selama sang raja sakit, tidak ada satupun rakyatnya yang datang mengunjunginya. Alih-alih datang membawa makanan, rakyatnya di luar justru berbahagia dengan keadaan sang raja sekarang. Mereka justru berharap sang raja mati dan posisinya dapat digantikan oleh hewan-hewan lain. Sekarang kita akan mengidentifikasi unsur-unsur instruksi dari dongeng tadi. Unsur instruksi kutipan dari dongeng Singa Sang Raja Hutan. Yang pertama, temanya adalah kekejaman sang raja hutan. Yang kedua, tokohnya ialah raja singa ya. Yang ketiga, penokohannya ialah antagonis atau kekejaman. Latar tempatnya siapa? Ada yang tahu? Iya, di dalam hutan. Ada juga ranjang, ketakutan. Di sini maksudnya ialah latar yang menunjukkan keterangan tempat ialah di hutan. Yang latar yang menunjukkan tempat keduanya yaitu ranjang. Latar yang menunjukkan suasana ialah ketakutan. Yang terakhir amanat. Ada yang tahu? Ya, Ibu akan meneruskan ya. Amanat dari teks tersebut ialah seorang raja yang seharusnya bersikap adil dan menyayangi rakyatnya. Yang terakhir apa? Iya, betul sekali, alur. Ialah alur yang maju yang digambarkan lewat rangkaian peristiwa. Yang pertama yaitu seekor singa tinggal di hutan. Singa menjadi raja yang kejam. Raja singa jatuh sakit, tidak ada satupun rakyat yang memperdulikan dan rakyat berharap raja singa segera segera meninggal ya. Oke, jadi di dalam alur ini dijelaskan bagaimana rangkaian atau urutan peristiwanya. Jika alurnya maju,
Maka peristiwa yang dimulai dari peristiwa pertama menuju peristiwa terakhir, begitu pula sebaliknya. Oke, sampai di sini paham semua ya? Kalau sudah, Ibu kasih tugas ya. Oke, ini iya. Siapa di sini masih ingat tadi Ibu menjelaskan apa? Iya, bagus sekali. Ada unsur instruksi pada cerita fiksi itu terdiri dari ada tema, tokoh, penokohan, latar atas setting, amanat, dan alur. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Amin. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih sebelumnya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.